Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Bejanamu, atau dalam bahasa Inggris Broken Vessel atau bejana yang rusak. Mari sama-sama kita akan melihat dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, untuk membuka renungan kita firman Tuhan pada hari ini, saya teringat akan mainan saya di masa kecil pada waktu itu. Saya pada waktu itu memiliki mainan yang bernama Lego, saudara. Bahkan mungkin sampai saat ini pun mainan ini masih ada menjadi mainan anak saya. Saudara, Legonya adalah terdiri daripada serpihan atau potongan-potongan balok-balok kecil yang mana bisa dipasangkan satu sama lain dan pada akhirnya bisa membentuk sebuah bangunan yang bagus, sebuah formasi yang bagus. Tadinya terpecah-pecah, tetapi bila digabung-gabungkan bisa menjadi semacam ini, saudara. Bagus bukan? Benteng ini, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membuka khotbah ini, saya ingin mengajak saudara sesaat untuk berimajinasi. Saya mengajak saudara untuk berpikir seandainya jikalau umpama, artinya memang ini gak mungkin terjadi, saudara. Tapi seandainya saja bisa terjadi, saudara. Karakter-karakter di dalam Lego ini ternyata bisa hidup, saudara. Jadi ternyata karakter-karakter tokoh-tokoh di dalam bangunan ini juga bisa hidup, saudara. Dan anak-anak kita tentu akan bisa memainkan mainan ini dengan lebih seru, saudara. Tapi bayangkan saja seandainya suatu kali ketika anak-anak kita sedang bermain, tiba-tiba salah satu anak kita menangis. Kenapa, saudara? Ketika kita melihat ini ternyata di dalam satu karakter Lego ini, yaitu adalah karakter raja, itu menyuruh katapult atau katapel itu tuh menyuruh untuk melemparkan satu balok Lego itu dan mengenai mata anak saudara. Saudara, anak saudara akan menangis sejadi-jadinya karena kesakitan karena hal itu, saudara. Dan saudara pun segera mendekati anak itu dan melihat apa yang sedang terjadi. Ketika saudara sedang melihat dan mengamati apa yang sedang terjadi, dan saudara masih terhenyak, tidak percaya mengapa Lego ini bisa bertindak demikian kepada anak kita. Saudara, ketika saudara sedang mengamati, ternyata karakter yang kedua, saudara, karakter pemanah di dalam Lego ini ternyata memanahkan anak panahnya dan mengenai pipi saudara. Dan saudara merasa begitu kesakitan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang membeli Lego ini di toko, saudara yang bayar dengan uang saudara, saudara yang punya mainan ini, saudara. Bahkan mungkin anak-anak saudara ketika merancang ini, menyusun ini, menjadi bangunan yang bagus pun, kita pun membantu. Saudara, artinya apa? Bahwa kita yang membuatnya jadi bagus seperti ini. Tapi bagaimana perasaan kita ketika hal yang kita punyai ini, hal-hal yang kita sudah bayar ini, hal-hal yang kita sudah bangun ini menjadi satu bagian bangunan yang bagus ini ternyata telah memberontak melawan kita, telah menjadikan kita menjadi sedih tentunya, saudara. Bahkan menyakiti anak kita, melukai kita. Saudara, kalau itu terjadi pada saya, saudara, wah tentu saya akan hancurkan mainan ini, saudara. Bahkan saya akan buang atau saya bakar, saudara. Saudara, sekarang kita kembali kepada dunia nyata lagi. Saudara, itu tadi adalah sebuah contoh saja.
Kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa membuang hal-hal yang tidak kita sukai atau menjengkelkan kita. Kita bisa tidak peduli lagi dengan semuanya itu. Karena apa saudara? Karena itu telah menyakiti hati kita. Tapi hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana respon Tuhan, respon Allah ketika ia berhubungan dengan umatnya yang tidak taat. Ketika ia berhubungan dengan umatnya yang justru malah memberontak melawan dia. Apa yang Allah lakukan ketika umatnya, orang-orang Kristen, saya dan saudara, tidak taat, tidak menjadi orang yang memenuhi harapan Tuhan. Kita akan lihat saudara. Saudara, dari nats Yeremia tadi, Allah memerintahkan sang nabi untuk pergi ke rumah tukang periuk, saudara. Untuk mengamati bagaimana tukang periuk ini bekerja. Dan ternyata dari hasil pengamatan daripada Yeremia ini saudara, Yeremia mengamati bagaimana sang tukang periuk ini bekerja membentuk tanah liat itu dengan menggunakan alat bernama pelarikan, saudara. Saudara, pelarikan ini apa? Dalam bahasa Inggrisnya yang namanya pelarikan itu dikatakan dengan wheel atau roda. Jadi sebetulnya pelarikan ini adalah sesuatu yang berputar, piringan batu yang berputar. Dalam bahasa aslinya saya coba selidiki ternyata memakai bentuk duel, saudara. Jadi sebetulnya pelarikan adalah sepasang batu dengan sumbu yang sama dipasang dan kemudian ini menjadi alat yang berputar, saudara. Jadi kalau yang ada di gambar ini adalah gambar yang lebih modern, saudara. Ini adalah replika modern saat ini. Jadi si tukang periuk itu akan memakai kakinya untuk memutar dan kemudian maka putaran itu akan memutar piringan yang di atas juga dan tanah liat itu akan ikut berputar dan disitulah dia dibentuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yeremia mengamati tukang periuk ini bekerja. Dan ternyata ada kalanya ketika si tukang periuk ini menemukan cacat pada bejana yang sedang dibentuknya itu. Kadang ada kesalahan bentuk, kadang ada yang namanya bentuk-bentuk yang tidak simetris. Mungkin barangkali ada kerikil yang harus dihilangkan. Atau tanah liat yang terlalu lembek sehingga membuat konstruksi daripada bentuk bejana itu menjadi lemes dan tidak semestinya, saudara. Saudara, hal-hal semacam ini bisa saja terjadi. Dan si tukang periuk ini apa yang dilakukan, saudara? Apakah dia membuangnya? Saudara, tukang periuk ini tidak membuangnya. Disitulah kita bisa melihat bagaimana dia meremas kembali, menghancurkannya menjadi gumpalan tanah liat dan membentuknya kembali menjadi bentuk sesuai keinginan dia. Ini kita temukan dalam ayat yang keempat, saudara. Saudara, apa yang sebenarnya Allah mau dengan ini semua? Saudara, Allah sedang memberitahu kita bahwa relasi antara sang penjunan dengan tanah liat, dengan bejana itu menggambarkan relasi kita dengan Allah. Relasi antara Allah dengan manusia itulah yang sedang coba Allah gambarkan, saudara. Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Ternyata umat Israel di mata Tuhan seperti tanah liat yang sedang dibentuk oleh sang penjunan agung itu. Allah kalau gitu berhak untuk berbuat hal-hal apapun di dalam tanah liat ini. Karena dia memang berhak, dialah sang tukang periuk itu, dialah sang penjunan itu untuk membentuk kita, untuk boleh menekan kita, mungkin barangkali harus meremukkan kita dan membentuk kita kembali sesuai apa yang dia mau. Dalam ayat 6 dikatakan, masa aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Artinya apa? Allah berdaulat penuh. Dia berhak memproses saudara dan saya. Dia berhak untuk membentuk hidup kita kembali. Saudara, kita ini miliknya. Saudara, saat Tuhan memproses kita, apa kita berhak untuk melawan? Gak mau Tuhan? Sorry Tuhan, aku gak mau. Apakah kita punya hak semacam itu, saudara? Saudara, menolak bentukan Tuhan sama sekali bukan hak kita.
Kalau memang Tuhan mengizinkan saudara mengalami yang namanya proses bentukan yang sakit itu, yang diremukkan itu, mengalami apa yang disebut sebagai brokenness itu, saudara, bisa apa kita? Kita ini cuma tanah liat. Dialah sang penjunan agung itu. Saudara, dalam Roma, Paulus mengatakan demikian. Siapa kamu? Siapa kamu, hai manusia? Maka kamu ini membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali pada kisah Yeremia tadi, saudara. Sebenarnya lewat sang nabi, Allah menjanjikan berkat-berkat pemulihan kepada umat Allah. Tetapi masalahnya adalah bangsa Yehuda terus menerus berkanjang di dalam dosa. Saya yakin jika Yehuda bertobat, maka pasti Allah pun juga akan mencabut rancangan-rancangan hukuman yang akan diberikan kepada Yehuda. Tapi kenyataannya Yehuda begitu sombongnya. Mereka dengan pongahnya berkata, percuma, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya kami kembali kepada Tuhan. Mereka lebih suka untuk mengeraskan hatinya. Mereka lebih suka untuk terus-menerus dalam penyembahan berhala mereka. Saudara, seruan pertobatan terus dikumandangkan oleh Yeremia. Bahkan mungkin dalam kitab Yeremia ini saja ada ratusan kali Yeremia menyerukan seruan-seruan pertobatan. Dan Yeremia dengan begitu setia, dia terus menyerukan seruan pertobatan ini agar mereka bertobat, saudara. Saudara, Yeremia bahkan bukan orang pertama kali yang menyerukan hal ini. Sebelum Yeremia sudah ada orang-orang lain, nabi-nabi lain yang Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah utus untuk agar mereka bertobat, saudara. Tetapi saudara, mereka tidak mau merendahkan diri mereka. Yehuda telah gagal menjadi bangsa yang dipilih Allah. Yehuda telah gagal memenuhi panggilannya sebagai bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah yang harusnya memberitahukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Memuliakan nama Allah. Yehuda justru gagal. Harusnya mereka sebagai umat Allah memuliakan nama Tuhan. Tetapi gara-gara mereka justru nama Allah dipermalukan. Nama Allah dicela gara-gara mereka. Saudaraku, lebih daripada 40 tahun Yeremia melayani sebagai nabi Allah. Dan di dalam waktu-waktu itu dengan begitu setia dia terus menyerukan kebenaran-kebenaran ini, saudara. Tuhan selalu memperingatkan lewat nabi-nabinya, kalau engkau tidak bertobat maka engkau akan mendapatkan hukuman. Sungguh saudara, pada akhirnya nubuatan Yeremia menjadi kenyataan pada waktu Yeremia masih hidup. Di mana pada waktu tahun 605 BC sebelum Masehi, itulah tahun di mana Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar, Babel, datang dan menghancurkan segala sesuatu di sana. Bahkan bait Allah yang selama ini menjadi tempat pusat penyembahan mereka pun dihancurkan. Saudara, ini adalah satu kondisi yang sangat-sangat berat bagi kerajaan Yehuda pada waktu itu. Umat Allah tercerai-berai, mereka hidup dalam pembuangan, mereka hidup dalam pengasingan yang begitu menderita. Tetapi saudara, Yeremia juga menubuatkan bahwa suatu hari nanti, someday, Tuhan akan mengembalikan, akan memulihkan umat ini dan mereka akan kembali kepada tempat asal mereka. Mereka akan dipulihkan dan kembali ke tanah yang mereka miliki. Saudaraku, berita ini memang pada awalnya adalah berita untuk umat Tuhan pada masa lalu, untuk Yehuda. Tetapi berita ini juga punya relevansi buat kita saat ini. Berita ini juga buat saudara dan saya. Buat kita. Di mana perikop ini mengatakan kepada setiap kita bahwa setiap orang percaya di dalam menjalani hidup, kadang memang kita bisa mengalami apa yang namanya retak, rusak, kacau, ternoda, tercela. Hidup kita bisa saja menjadi hidup yang tidak seperti yang Tuhan mau. Saudara, mungkin adalah orang-orang Kristen yang sudah lama. Mungkin
Kita sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Kita sudah begitu lama, banyak hal yang sudah karya-karya yang sudah kita lakukan di dalam kekristenan ataupun di gereja ini. Kita sudah melayani Tuhan mungkin, kita sudah memberikan persembahan begitu banyak. Kita mungkin bahkan di antara kita menjadi aktivis, menjadi pemimpin, menjadi pengurus. Saudara, tetapi jika bejana hidup saudara itu ternyata retak, tercela, tidak sempurna, ternoda, patah, kita telah menjadi broken vessel itu saudara. Kita telah menjadi bejana yang rusak itu. Dan bejana yang rusak maka tidak akan membuat pelayanan kita dipakai secara maksimal bagi Tuhan. Bejana ini memang mungkin masih bisa dipakai, tapi jelas tidak akan maksimal bagi pekerjaan Tuhan. Karena bejana yang rusak akan justru menjadi hal-hal yang negatif. Ketika seseorang menjadi sombong, dia seorang Kristen, harusnya rendah hati, tetapi dia menjadi sombong. Orang Kristen harusnya mementingkan kepentingan banyak orang, tetapi dia menjadi egois, mengandalkan diri, bukan mengandalkan Tuhan. Tidak peka pada pimpinan Tuhan, bahkan suka mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, hal-hal semacam ini adalah bejana-bejana yang sudah rusak. Bejana-bejana yang retak, yang harus segera dibereskan. Dan saat-saat seperti itulah Tuhan mungkin akan memproses saudara. Tuhan akan menghancurkan saudara. Tuhan mengizinkan saudara mengalami apa yang disebut sebagai kehancuran atau brokenness itu saudara. Ingat, Allah bukan sekedar ingin melihat saudara hancur lalu dia pergi. Enggak saudara. Enggak seperti itu saudara. Allah kita bukan Allah yang suka melihat kita hancur, bukan saudara. Tetapi kalau dia meremukkan kita, kalau dia membentuk kita kembali, itu karena dia ingin agar kita lebih baik lagi. Allah menghancurkan kita untuk apa? Membangun kita kembali. Saya suka dengan istilah ini saudara. God is breaking you down to build you up. Wah, sangat indah sekali. Dan Allah hanya meremukkan kita kalau Ia mau membangun dan membentuk kita kembali. Wah, kebenaran yang sangat-sangat indah yang saya temukan di sini saudara. Karena Allah kita bukan Allah perusak. Dia adalah Allah pembangun. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah pencipta segala yang baik. Karena itu dia ingin agar ciptaannya itu menjadi bejana yang baik menurut pemandangan dia. Saudara, jika saat ini kita dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam kondisi-kondisi yang mungkin termasuk dalam kategori yang sedang mengalami bentukan, hantaman, bahkan mungkin kita dalam kondisi yang diremukkan. Mungkin saudara pernah mengalami hal-hal ini, atau bahkan sekarang mungkin saudara sedang mengalami hal-hal ini. Saudara, jangan berpikir bahwa Allah itu jahat. Jangan berpikir bahwa mengapa engkau begitu Tuhan dan kita melawan Tuhan. Jangan saudara. Karena sesungguhnya Allah ketika sedang menghancurkan saudara, dia sedang beranugerah kepada saudara. Dia sedang melakukan kebaikannya, sedang dicurahkan kepada saudara. Saudara, dia bisa saja membiarkan kita dan pada akhirnya membuang kita. Dia bisa saja membiarkan kita dan pada akhirnya dia membakar kita, membinasakan kita di neraka. Tetapi Allah itu begitu menyayangi kita. Jika Allah mau mengolah hidup kita kembali, oh itu adalah suatu anugerah yang luar biasa saudara. Saudara, ketika saya mencoba untuk menyelidiki bagian ini saudara, saya mencoba ingin merasakan gimana sih perasaan Tuhan tatkala dia mengizinkan kita ini mengalami kehancuran. Tatkala kita mengalami brokenness itu saudara. Apakah Tuhan senang tatkala dia harus menghukum umat pilihannya sehingga akhirnya dikalahkan Babel sampai akhirnya dibawa ke pembuangan? Apakah dia tertawa melihat seorang yang sedang bangkrut, sedang mengalami penderitaan, mengalami kerugian, mengalami kehilangan, mengalami hal-hal yang tidak baik? Tidak, saudara. Tapi mau tidak mau memang harus begitu. Tuhan harus melakukannya agar rencananya tergenapi atas hidup kita semuanya.
Allah tidak membiarkan umatnya binasa dalam dosa. Tetapi Allah mau agar kita dibentuk kembali, di-reshape. Sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi bejana yang dipulihkan. Dan hanya Tuhan saja saudara yang dapat memulihkan kita. Saudara, ketika Daud suatu kali dia berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu dia mengambil Batsheba, istri Uria itu. Dan kemudian dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Pada akhirnya dia menyadari keberdosaannya. Dan disitulah dia mengalami yang namanya brokenness itu. Dia mengalami kehancuran. Dan pada akhirnya dia menuliskan satu bagian dari Mazmur pasal yang ke-51. Dikatakan di sana, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, inilah brokenness yang sejati. Brokenness yang sejati adalah kehancuran yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Kehancuran yang hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kristus adalah Sang Penjunan Agung itu saudara. Yang membentuk kita kembali dengan kuasa kebangkitannya. Di mana musuh terbesar kita yakni maut sudah dikalahkan. Dan di sana kita percaya bahwa setiap orang yang sudah betul-betul percaya kepada Tuhan, maka dia akan mengalami pemulihan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana saudara dalam keseharian kita nih Tuhan membentuk kita? Bagaimana di dalam keseharian kita ini Tuhan itu pada akhirnya dia memproses kita, dia kadang-kadang mungkin harus menghancurkan kita, membentuk kita. Dengan cara apa saudara? Saudara, yang pertama saudara, lewat firman Tuhan. Jelas Tuhan sudah menyatakan kehendaknya lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat firman Tuhan yang kita tonton seperti saat ini. Saudara, firman Tuhan ketika berbicara kepada saudara pribadi, lepas pribadi, inilah firman Tuhan yang seharusnya menegur, yang mengingatkan, yang seharusnya membentuk hidup saudara kembali saudara. Itulah yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua saudara, lewat orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, di dalam bagian ini saya mengamati kadang-kadang Tuhan itu punya sense of humor yang menarik, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu sengaja izinkan orang-orang tertentu itu berada di sekitar kita. Kalau orang itu baik, oke, saudara, no problem. Tapi masalahnya adalah orang ini seperti kerikil yang menjengkelkan kita. Yang membuat kita rasanya, Tuhan kenapa sih mesti dia ada? Tapi saudara, justru memang Tuhan ingin dia ada untuk saudara. Tuhan ingin agar dia ada untuk membentuk saudara. Dan di sanalah Tuhan pada akhirnya memproses, membentuk kita. Yang ketiga saudara, lewat keadaan. Saudara, keadaan seperti apa? Kalau keadaannya itu lancar, ini adalah bagian yang enak saudara. Tapi saudara, sayangnya bagian yang enak-enak itu tidak terlalu berdampak. Bagian yang enak-enak biasanya tidak terlalu membentuk saudara. Tapi justru keadaan-keadaan yang sulit, penderitaan, sakit penyakit, kesepian, kondisi yang penuh ancaman, hal-hal yang tidak enak, itulah yang seharusnya malah menempa kita. Itulah bagian-bagian yang seringkali punya daya tekan, daya bentuk, daya press yang lebih optimal dalam kehidupan kita semua. Saudara, maka biarlah dia terus memproses setiap kita. Bila memang Tuhan harus hancurkan kita, maka biarlah dia menghancurkan kita. Tentu ini hal yang tidak mudah. Tetapi biarkan dia membentuk kita kembali. Sehingga pada akhirnya saudara, sekalipun sakit proses itu, tetapi biarlah dia Allah yang mengasihi kita itu yang akan memulihkan kita. Dan membentuk kita menjadi bejana yang sempurna. Saudara, ada sebuah lagu KPPK. Lagu KPPK ini tertulis dalam nomor 248 saudara. Saya akan nyanyikan lagu ini ya. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, ku
Ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku seturutmu. Ku mau menunggu pimpinanmu. Sangat enak. Yang enak bukan suara saya, saudara. Tapi yang enak adalah kata-kata dari lagu ini begitu indah. Tetapi saudara, ketika saya menyanyikan lagu bagian ini saudara, tahukah saudara betapa tidak mudahnya itu semua yang kita nyanyikan tadi. Betapa sulitnya bagian-bagian ini saudara. Dalam proses pembentukan saya menjadi seorang hamba Tuhan waktu saya di seminari saudara. Saya sering berdoa, Tuhan ini aku, pakai aku. Aku siap untuk melayanimu Tuhan. Aku siap untuk dipakai menjadi hambamu. Aku siap untuk melayanimu seumur hidupku Tuhan. Maka bentuk aku jadi hambamu yang baik dan setia. Saudara, ternyata konsekuensi doa-doa yang semacam ini saya rasakan sangat tidak mudah. Bentukan Tuhan bukan sekedar poles sana, poles sini, tekan sana, tekan sini, taburin bunga, taburin berkat, taburin hiasan-hiasan dikit jadi. Enggak saudara, enggak seperti itu. Kenyataannya adalah saya ingat sekali bagaimana saya harus bergumul dengan masalah ekonomi karena ada kalanya pada waktu itu kiriman sponsor yang mendukung saya tiba-tiba berhenti selama beberapa bulan saudara. Dan itu tentu sangat berat bagi saya yang tidak bekerja. Saudara, hal ini sangat-sangat menekan saya pada waktu itu. Saya juga pernah mengalami pergumulan besar, mengalami keraguan tatkala saya dibentuk di seminari. Pada waktu itu saya bergumul, Tuhan, betul enggak sih Engkau panggil aku? Kalau betul, kenapa ada banyak hal masalah terjadi? Hal yang lain, kami harus menerima kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kami kehilangan kepemilikan kami akan sesuatu yang berharga pada waktu itu. Bahkan di dalam masa-masa studi saya selama sekian tahun di seminari itu pun saya sempat pernah mengalami bagaimana saya harus keluar dari seminari. Selama setahun saya harus cuti, saya harus keluar daripada seminari untuk saya harus betul-betul berdiam diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, di dalam kondisi-kondisi semacam itu satu aja susah saudara. Tapi ini ada beberapa yang menekan saya dan betul-betul mengepres saya. Di dalam kondisi-kondisi semacam itu saya betul-betul merasa, aduh Tuhan, enggak kuat ini. Ini di luar kendali aku Tuhan. Saudara, itu yang saya rasakan. Tetapi di mata Tuhan, saya bukan di luar kendali. Ini bukan kondisi-kondisi di luar kendali. Tetapi saya yakin di dalam iman saya, ini adalah di dalam kendalinya Tuhan sendiri. Saudara, saya mengamini pada masa-masa sesudah itu, setelah saya bisa memahami, inilah saat-saatnya, pada waktu itulah saat-saatnya di mana Tuhan itu membentuk saya. Tuhan sedang memproses ulang saya. Kalau boleh istilahnya omongkan seperti Tuhan itu sedang berkata-kata pada saya, Helmi, kamu itu lagi aku reshaped. Kamu lagi aku bentuk ulang. Supaya kamu menjadi bejana sesuai mauku. Saya memahami demikian saudara. Bukan bejana asal jadi, tetapi bejana yang baik menurut pandangannya Tuhan. Saudara, pada akhirnya saya semakin memahami bahwa Allah itu ternyata tidak akan memakai kita sebelum kita mengalami kehancuran. Because God cannot use us until we are broken. Saudara, kita tidak akan dapat menjadi bejana Tuhan yang optimal bila kita belum mengalami proses brokenness ini saudara. Dan kemudian reshape. Saudara, disitulah pada akhirnya saya memahami bahwa tatkala saya memiliki kelemahan-kelemahan, bejana-bejana lama saya ini ternyata penuh dengan noda, retak, hancur, rusak. Maka kelemahan-kelemahan itu akan dikikis, dihancurkan. Ketika ada kesombongan dalam diri saya, kesombongan itu dihancurkan. Ketika ada satu suka pengandalan diri secara pribadi tidak bersandar pada Tuhan, itu dihancurkan juga.
keegoisan dihancurkan juga. Di sanalah saya memahami banyak hal yang dikerat di dalam kehidupan saya. Saudara, proses pemulihan daripada brokenness ini akan terjadi optimal jika saudara dan saya mau taat, mau sungguh-sungguh berserah, mau sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di sanalah kita pada akhirnya bisa melihat bagaimana Tuhan yang membentuk kita. Tapi kalau kitanya tidak taat, kita mau-maunya sendiri, barangkali kita akan tetap menjadi bejana lama yang rusak itu. Tidak akan kemana-mana, saudara. Tetapi kalau kita mau taat sepenuhnya, mau merendahkan diri sepenuhnya, kita akan diubah, dibentuk ulang menjadi bejana yang baru yang seperti yang Tuhan mau. Saudara, bagaimana kondisi hidup saudara saat ini? Bagaimana kondisi bejana hidup saudara saat ini? Barangkali ada di antara kita yang mungkin mengalami keretaan di sana sini. Barangkali mungkin hampir pecah. Bahkan mungkin hampir remuk. Saudara, kebenaran firman Tuhan daripada perikop Yeremia ini menyapa setiap kita. Dan mengajak kita kembali untuk kita boleh datang kepada Sang Penjunan Agung itu. Bila melalui mimbar online hari ini, saudara, Tuhan menegur setiap kita. Tuhan menegur saudara dan saya. Mari bertobatlah. Jangan keraskan hati kita. Biarlah Roh Kudus boleh betul-betul menolong setiap kita untuk boleh kita sama-sama boleh dibentuk. Kita boleh sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Buka hati kita masing-masing. Dan Dia akan menjadikan hidup kita akan dipulihkan. Saudara, rancangan Tuhan jelas rancangan yang baik. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang akan membawa hidup kita penuh pengharapan. Indah bukan? Dan Tuhan mau agar saudara dan saya hidup dalam rancangannya itu. Masing-masing kita punya rancangan yang unik, saudara. Dan Tuhan ingin kita menghidupi yang seperti maunya Tuhan atas hidup kita masing-masing. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi seperti ini, saudara. Ada sebuah istilah yang disebut sebagai kintsugi. Saudara tahu apa itu kintsugi? Ini adalah sebuah seni dari Jepang, yang mana seni ini adalah seni merangkai kembali pecahan-pecahan keramik dengan menggunakan campuran emas, saudara. Dan menariknya, saudara, ternyata seni ini telah membuat harga barang awalnya, harga barang semulanya ketika diproses dengan seni kintsugi ini, saudara, maka ternyata menjadikan barang ini naik 1000 kali lipat, saudara. Jadi artinya kalau misalnya salah satu daripada bejana ini mungkin katakanlah harganya 10.000. Ketika dirangkai lagi dengan seni kintsugi ini, saudara, maka menjadi harganya 10 juta. Wow, luar biasa ya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada seni kintsugi ini, saudara? Sebelum emas itu bisa menggabung-gabungkan kembali pecahan-pecahan keramik itu, saudara, maka syarat yang pertama, maka bejana itu harus pecah terlebih dahulu. Itu artinya apa, saudara? Brokenness itu harus terjadi atas diri kita masing-masing agar kita bisa diproses kembali. Tanpa itu saudara nggak bisa, saudara. Kalau saudara masih maunya sendiri sih nggak bisa, saudara. Saudara memang harus mengikuti maunya Tuhan. Bahkan kalau kita harus mengalami proses bentukan ulang itu, kita harus taat. Pergumulan mungkin begitu berat menerpa kita. Terlebih saat-saat kondisi-kondisi semacam ini. Ada banyak hal yang bisa menekan kita. Tapi biarkan Tuhan yang akan membentuk saudara kembali. Barangkali kita mungkin harus mengalami proses pemurnian karena dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita mungkin harus dipulihkan, harus disucikan, harus dikerat banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang Tuhan tidak suka, saudara. Dan disitulah kita dihancurkan sekaligus dimurnikan. Saudaraku, Kristus tidak pernah membiarkan kita dalam kondisi berantakan selamanya, enggak. Karena bagi orang percaya, Tuhan Yesus
selantiasa merancangkan hal yang baik. Dia akan pulihkan kita menjadi bejananya yang baik. Dia akan pulihkan saudara, siap dibentuk kembali untuk menjadi kinsugi rohani yang begitu berharga di mata Tuhan, yang dibuatnya menjadi semakin indah di mata Tuhan, dan kita menjadi bejananya Tuhan yang semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, dengan kerendahan hati dan kesabaran kita menerima proses pembentukan Tuhan ini, dan kita percaya bahwa rencananya adalah rencana-rencana yang luar biasa indah. Dan di sanalah kita pada akhirnya berserah. Ini aku Tuhan, aku siap. Kita berkata pada Sang Penjunan Agung itu, Tuhan, bentuklah aku. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar. Mungkin firman ini cukup keras, atau mungkin terlalu keras Tuhan. Tetapi biarlah apapun itu Tuhan, biarlah ini semua boleh menjadi satu hal yang baik bagi hidup kami. Biarlah ini semua boleh memproses kami Tuhan, menjadi bejana-bejana yang baik, menjadi bejana-bejana yang mau bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan tolong kami Tuhan, agar setiap kami jemaat-Mu boleh mengalami proses bentukan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.